Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Kali ini kita akan melanjutkan kembali materi kita, masih seputar operasi hitung pecahan. Kalau pada minggu kemarin materi kita pembagian bilangan pecahan biasa dan pembagian bilangan pecahan campuran. Nah, Ibu ingatkan kembali, untuk yang pembagian pecahan biasa, tanda bagi itu kita rubah menjadi tanda kali. Kemudian bilangan yang dibagi kita balik atau kita tukar. Jadi pembilang menjadi penyebut dan penyebut menjadi pembilang. Nah, kali ini kita akan melanjutkan kembali ke materi pembagian bilangan pecahan desimal. Nah, untuk pembagian pecahan desimal ada dua cara yang dapat kita lakukan. Yang pertama, dengan mengubah bentuk pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Kemudian kalau sudah menjadi pecahan biasa, kita membaginya sama seperti pembagian pecahan biasa minggu sebelumnya. Kemudian cara yang kedua, kita juga dapat membagi sama seperti bilangan bulat dengan memperhatikan letak pada tanda koma. Nah, kita lihat contohnya. Yang pertama, 2,4 bagi 0,8. Kita lihat di sini bilangan desimalnya memiliki satu angka di belakang koma. Nah, kemudian bilangan desimal tersebut 2,4 kita jadikan pecahan biasa menjadi 24/10 karena 2,4 itu memiliki satu angka di belakang koma. Jadi kalau kita rubah menjadi pecahan biasa menjadi per 10. Nah, di sini 2,4 kita jadikan pecahan biasa menjadi 24/10. Kemudian 0,8 itu karena memiliki satu angka di belakang koma, kita jadikan pecahan biasa menjadi 8/10. Nah, setelah kita jadikan pecahan biasa, kemudian kita bagi. Nah, di sini 24/10 tanda bagi itu kita rubah menjadi tanda kali. Kemudian bilangan yang dibagi itu kita tukar tempatnya. Jadi pembilang menjadi penyebut dan penyebut menjadi pembilang. 24 kali 10 hasilnya 240. 10 kali 8 hasilnya 80. Nah, setiap melakukan operasi hitung pecahan, hasil akhirnya biasakan selalu disederhanakan. Nah, kalau menyederhanakan pecahan, pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, berarti pembilangnya dibagi dengan penyebut. Nah, kita lihat, kalau kita menyederhanakan pecahan dan kedua bilangan tersebut, yaitu pembilang dan penyebut memiliki angka 0, angka 0-nya masing-masing kita hapus saja. Yang di pembilang kita hapus 0-nya dan di penyebutnya juga kita hapus 0-nya. Jadi tinggal 24 bagi 8. Nah, 24 bagi 8 hasilnya 3. Jadi 2,4 dibagi 0,8 hasilnya 3. Kemudian contoh yang selanjutnya 4,8 bagi 0,6. Nah, masing-masing bilangan pecahan itu memiliki satu angka di belakang koma. Berarti pecahan biasanya menjadi per 10. 4/8 kita rubah ke pecahan biasa menjadi 48/10. 0,6 dirubah ke pecahan biasa menjadi 6/10. Kemudian 48/10 baginya kita rubah menjadi tanda kali. Kemudian bilangan yang dibagi kita tukar tempatnya, jadi 10-nya menjadi pembilang dan 6-nya menjadi penyebut. 48 kali 10 hasilnya 480. 10 kali 6 hasilnya 60. Nah, 480/60 kita sederhanakan, kita hapus dulu nolnya satu di atas dan nolnya satu di bawah. Ingat ya, kalau menghapus nol harus dua-duanya. Jadi kalau pada bilangan pada pembilang, angka pada pembilang itu kita hapus nolnya,
angka pada penyebut juga kita juga harus hapus nolnya. Berarti di sini tinggal 48 dan 6. 48 bagi 6 hasilnya 8. Jadi 4,8 bagi 0,6 hasilnya adalah 8. Kemudian contoh selanjutnya 0,45 bagi 1,5. Nah, 0,45 di sini memiliki dua angka di belakang koma. Jadi kita jadikan pecahan biasa menjadi 45 per 100. 1,5 karena memiliki satu angka di belakang koma, kita rubah ke pecahan biasa menjadi 15 per 10. Nah, sekarang kita lihat di sini Ibu mau menggunakan cara coret ya. Nah, kita lihat 45 per 100 kita pindahkan ke sini. Kemudian baginya, tanda bagi kita rubah menjadi tanda kali. Kemudian bilangan yang dibagi itu kita tukar tempatnya. Jadi 15 itu pembilang menjadi penyebut dan 10 penyebut menjadi pembilang. Nah, sekarang kita lihat di keempat angka ini, kita lihat masing-masing setiap dua bilangan ada yang bisa dibagi dengan bilangan yang sama. Seperti di sini 45 dengan 15. Kita lihat 45 dengan 15. 45 dapat kita bagi dengan 15. 15 pula dapat kita bagi dengan 15. Jadi kedua angka tersebut atau kedua bilangan tersebut 45 dan 15 itu masing-masing dapat kita bagi 15. Kita lihat di sini 15 bagi 15 hasilnya 1. Kemudian 15-nya kita coret ya. Jadi tinggal 1. Nah, kemudian yang di sini 45 bagi 15 hasilnya 3. 45-nya kita coret, kita tulis angka 3. Kemudian antara 10 dengan 100. Jadi kedua bilangan tersebut 10 dengan 100 masing-masing dapat kita bagi dengan 10. Di sini 100 bagi 10 hasilnya 10. Kemudian 10 bagi 10 hasilnya 1. Nah, yang 100 tadi kita hapus ya, jadi tinggal 10. Yang 10 juga kita hapus, jadi tinggal 1. Nah, sekarang kita lihat angka yang tinggal ya. Bilangan yang tinggal di sini ada 3. Berarti 3 kali 1 hasilnya 3. 10 kali 1 hasilnya 10. Jadi 3 per 10. Nah, 3 per 10 itu bentuknya sudah paling sederhana karena tidak dapat dibagi lagi. Jadi ingat ya, kalau menyederhanakan pecahan itu kita harus membagi bilangan pembilangnya dengan bilangan penyebutnya dengan angka yang sama. Ingat, kalau di atas di pembilang kita bagi dengan angka 2, di penyebutnya pun kita harus bagi dengan angka 2. Nah, kalau sistem coret seperti ini, cara coret seperti ini, kita bisa lebih mudah mengoperasikan karena kita sudah menyederhanakan pada saat awal tadi. Sekarang kita lihat di contoh yang kedua, 3,5. 3,5 kita jadikan pecahan biasa menjadi 35 per 10 karena 3,5 memiliki satu angka di belakang koma. Kemudian 0,07. 0,07 itu memiliki dua angka di belakang koma, jadi kita rubah menjadi pecahan biasa 7 per 100. Nah, sekarang kita pakai cara coret lagi ya. 35 per 10 kita pindahkan ke sini dulu. Kemudian tanda bagi kita jadikan tanda kali. Kemudian 7 per 100 kita balik ya. Jadi 100-nya menjadi pembilang dan 7-nya menjadi penyebut. Nah, sekarang kita lihat di sini. Keempat angkanya di sini masing-masing dapat dibagi dengan bilangan yang sama. Kita lihat yang tanda silangnya sini. Angka atau bilangan 35 dengan 7 itu dapat kita bagi masing-masing dengan bilangan 7. Kita lihat di sini 7 bagi 7 hasilnya 1. 7-nya kita coret, sisakan angka 1. Kemudian yang di atasnya 35 bagi 7 hasilnya 5. 35-nya kita coret, jadi kita sisakan angka 5. Kemudian 100 dan 10 masing-masing kita dapat membagi dengan bilangan 10. 10 bagi 10 hasilnya
1, 10-nya kita coret, kita sisakan 1, dan 100 bagi 10 hasilnya 10. 100-nya kita coret dan kita sisakan 10. Nah, sekarang kita lihat ya. Kita lihat di sini bilangan yang keempat itu kita sudah bagi atau kita sudah sederhanakan. Jadi bentuknya sudah kecil atau sudah sangat sederhana. Nah, kemudian 5 kali 10 hasilnya 50. Di sini harusnya 50 ya anak-anak. Maaf ibu salah ketik. Kemudian 1 kali 1 hasilnya 1. Nah, kemudian 50 bagi 1 hasilnya 50. Hasilnya 50. Jadi kalau kita pakai cara coret seperti ini akan lebih memudahkan kita karena bentuknya sudah paling sederhana. Jadi biasanya kalau kita pakai cara coret seperti ini, hasil akhirnya nanti kita tidak perlu menyederhanakan lagi karena dari awal kita sudah sederhanakan. Nah, kemudian untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi soal tadi, materi yang ibu berikan tadi, seperti biasa kita akan mengerjakan latihan soal. Kita lihat nomor 1, 3,6 dibagi 0,6. Nah, 3,6 itu kita jadikan dulu pecahan biasa. Ingat satu angka di belakang koma berarti per 10. Dibagi 0,6 berarti 0,6 itu dijadikan pecahan biasa menjadi 6 per 10. Nomor 2, 1,2 berarti menjadi 12 per 10 dan selanjutnya. Boleh pakai cara coret, boleh juga nanti di belakang baru disederhanakan. Terserah dari kalian yang mana menurut kalian paling mudah. Kalau menurut kalian paling mudah cara coret, silakan kerjakan cara coret. Kalau menurut kalian nanti saja disederhanakan hasil akhirnya juga boleh. Tapi ibu sarankan lebih mudahnya itu memakai atau menggunakan cara coret. Jadi kalau cara coret kita sudah sederhanakan atau kecilkan dari awal sehingga memudahkan proses operasinya nanti. Diingat ya, kalau pakai cara yang biasa itu selalu sederhanakan hasil akhirnya. Nah, demikianlah tadi materi kita hari ini. Semoga mudah dimengerti dan dipahami serta bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat walau belajar dari rumah ya. Wassalamualaikum.